Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisan dalam program COVID Podium. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Saat menghadiri pertemuan tingkat menteri bersama negara-negara organisasi kerjasama Islam di Jeddah, Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak untuk menghentikan kekerasan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mengatasi akar konflik dalam situasi konflik di Gaza yang memburuk. Selain itu, Menlu memastikan upaya evakuasi WNI yang berada di Gaza terus dilakukan setiap hari di tengah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Palestina. Indonesia mendesak Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mengerahkan segala upaya guna mewujudkan kesepakatan gencatan senjata sesegera mungkin antara Israel dengan Palestina. Saat berbicara dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah, Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga mendesak OKI agar mengirim pesan yang kuat dan memobilisasi dukungan internasional dalam mengatasi situasi konflik di Gaza yang memburuk. Kemudian Indonesia meminta OKI untuk mendesak semua pihak yang relevan untuk menciptakan koridor kemanusiaan di Gaza serta memastikan hukum kemanusiaan internasional dihormati. Pasalnya tindakan sepihak Israel yang memblokade akses listrik, air, dan bahan bakar minyak serta menghukum warga sipil bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya Indonesia meminta OKI untuk mendesak kelanjutan proses perdamaian Israel-Palestina guna mencapai solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi akar konflik. Pesan yang terus disampaikan Indonesia sangat jelas. Stop eskalasi, fokus pada masalah kemanusiaan, dan selesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang telah disepakati. Temuan OKI di Jeddah ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kesatuan posisi OKI guna menyelesaikan situasi di Gaza yang semakin memprihatinkan. Sebelum pertemuan dimulai, terjadi serangan ke Rumah Sakit Al-Ahli yang menewaskan ratusan jiwa manusia. Indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah sakit. Kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI. Selain itu, Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa evakuasi 10 WNI dari jalur Gaza terus diupayakan setiap hari di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Israel-Palestina. Menlu juga mengatakan terus melakukan komunikasi dengan Komite Internasional Palang Merah serta berbagai pihak yang dapat membantu dilakukannya evakuasi WNI dengan selamat. Komunikasi kembali dengan Presiden ICRC saya lakukan kembali sebelum saya tiba di Jeddah. Semua upaya akan kita lakukan untuk dapat melakukan evakuasi WNI dengan selamat. Indonesia mengecam agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil di Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan lengkapnya mengecam tindak kekerasan yang terjadi di Gaza. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit yang terjadi dalam beberapa hari lalu. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu OKI di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan
menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menilai koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kendala penurunan kasus stunting di daerah. Wapres mengimbau peran pemerintah daerah segera memasifkan koordinasi dalam upaya akselerasi penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Untuk mewujudkan target tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan bahwa implementasi akselerasi penurunan stunting terutama di daerah harus terus dikawal oleh para gubernur, salah satunya dalam pemanfaatan yang tepat sasaran. Wapres mengungkapkan, percepatan penurunan stunting di beberapa daerah masih terkendala oleh koordinasi antar pihak yang belum intensif. Sementara itu, kondisi lapangan di berbagai daerah banyak tantangan mengingat rentang geografis yang luas. Dengan kondisi ini, koordinasi antar unsur pemerintah daerah dan lembaga perlu diintensifkan agar aksi yang dilakukan dapat menyentuh langsung pada kelompok sasaran prioritas dan lebih memberikan dampak yang nyata. Saya minta memang BKKBN sebagai koordinasi lapangan itu dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi itu. Ya, datanya sudah ada. Karena itu kemarin dalam rapat kita koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu dengan perhitungan bahwa akan tercapai 14% itu, tapi dengan kerja cepat, kolaboratif tadi, ya, sehingga semua orang turun, semua lembaga terkait turun. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pameran dan konferensi transisi energi, Energy Transition Conference and Exhibition 2023 di Jakarta menjadi upaya untuk mencapai emisi nol bersih. Acara tersebut bertujuan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya dalam mengembangkan sektor energi selama masa transisi energi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Pameran dan konferensi transisi energi, Energy Transition Conference and Exhibition 2023 atau ETCE yang diselenggarakan pada 18 hingga 20 Oktober 2023 dari Kementerian ISDM dan Dewan Energi Nasional menjadi upaya untuk mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2060. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional atau DEN, Joko Siswanto dalam pembukaan menyampaikan, pameran dan konferensi ini bertujuan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya dalam mengembangkan sektor energi selama masa transisi energi. Direktur Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menyampaikan, sejumlah isu yang diangkat dalam konferensi ini meliputi kesiapan industri dalam mendukung ketahanan energi hingga peran pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendukung transisi energi. Seminar transisi energi akan dibagi dalam 7 sesi yang mengangkat topik tentang strategi dekarbonisasi, kesiapan industri mendukung ketahanan energi, rencana umum energi nasional, rencana umum energi daerah provinsi, peluang pengembangan energi baru terbarukan, mitigasi lingkungan, penyiapan SDM, dan peran pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendukung transisi energi yang menghadirkan pembicara dari anggota DEN, kementerian dan lembaga, CEO perusahaan, serta pemerintah daerah dan akademisi. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya menyampaikan langkah pemerintah untuk menurunkan emisi. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk penurunan emisi GRK sektor energi, simultan dengan usaha-usaha kita di sektor hulu, industri, dan limbah. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sektor energi sedang memacu keras penurunan emisi GRK dengan strategi mencapai net zero emission dengan elektrifikasi, moratorium PLTU, membangun sumber energi baru dan EBT, serta penerapan efisiensi energi.
ASEAN Capital Markets Forum 2023 kembali membahas isu transisi dari ASEAN Taxonomy Version 2 di bawah kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan revisi taksonomi hijau yang dilakukan Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim, kemajuan pembangunan ekonomi, dan capaian yang berhubungan dengan tujuan sosial. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan sedang melakukan revisi taksonomi hijau demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi terhadap aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, revisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengamanatkan untuk menyusun taksonomi pembangunan berkelanjutan, tidak hanya menilai aspek hijau tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan iklim, kemajuan pembangunan ekonomi, dan capaian yang berhubungan dengan tujuan-tujuan sosial. Adapun sektor lain yang berkaitan dengan komitmen Indonesia di industri, pertanian, forestry, dan land use ke depannya akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan progres bidang di bawah lembaga kementerian terkait. Mahendra memaparkan taksonomi berkelanjutan ini juga sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN, tidak hanya menyentuh aspek hijau, melainkan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Untuk negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara-negara ASEAN, aspek pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial itu sama pentingnya dengan aspek lingkungan hidup, sehingga akan lebih tepat taksonominya juga disusun dalam keseimbangan yang demikian. Jadi sesuai dengan karakteristik dan kepentingan kita, baik itu yang berkaitan dengan pemenuhan dari komitmen internasional terhadap perubahan iklim (NDC) itu, maupun juga komitmen kita untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan US SDGs 2030. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.